Secara spesifik, laporan PTK memuat tentang A. Temuan penelitian, B. Kesimpulan hasil penelitian, C. Rekomendasi, D. Saran-saran perbaikan pembelajaran. Jawaban yang paling tepat yaitu D, karena laporan PTK secara spesifik memuat tentang saran-saran perbaikan pembelajaran. Dalam menyusun laporan PTK, masalah penelitian ditulis atau disajikan di bagian A. Identifikasi masalah, B. Perumusan masalah, C. Pendahuluan, D. Kesimpulan. Jawaban yang paling tepat yaitu C. Pendahuluan, karena masalah atau isu yang hendak diangkat umumnya diletakkan di bagian pendahuluan sebagai latar belakang alasan dilaksananya penelitian. Karena mau cepat selesai pada saat penelitian masih harus dilanjutkan ke daur 3. Pak Torres sudah menghentikannya hanya sampai daur 2. Ia kemudian menyusun laporan PTK dan melaporkan bahwa tindakan perbaikannya sudah menunjukkan hal positif. Sesuai etika penulisan laporan, Pak Torres telah mengabaikan A. Estetika, B. Logika, C. Kejujuran, D. Kekonsistenan atau keajengan. Jawaban yang paling benar yaitu C. Kejujuran, karena di setiap penelitian sudah berbohong berarti dia sudah melanggar kode etik penelitian. Tulisan tentang sebuah topik biasanya disusun berdasarkan paragraf-paragraf. Yang dimaksud dengan paragraf dalam laporan PTK adalah A. Kumpulan gagasan yang ditulis peneliti, B. Ungkapan penulis yang memiliki kesatuan ide dan pikiran, C. Kumpulan kalimat kurang lebih sebanyak setengah halaman yang dimulai dengan baris baru, D. Sebuah pikiran paragraf yang dikutip penulis. Jawaban yang paling benar yaitu C, karena paragraf adalah kumpulan kalimat yang lebih sebanyak setengah halaman yang dimulai dengan baris baru. Berikut adalah aspek dibahas dalam bab kajian pustaka. Salah satu hal yang tidak sesuai dengan aspek kajian pustaka adalah A. Teori yang relevan, B. Kerangka berpikir, C. Metodologi, D. Pertanyaan, penelitian, atau hipotesis. Jawaban yang paling benar yaitu C, karena metodologi tidak sesuai sebagai salah satu kajian pustaka. Diseminasi laporan PTK dilakukan untuk tujuan A. Proses sosialisasi laporan ilmiah, B. Penyebar luasan hasil penelitian, C. Publikasi temuan ilmiah, D. Manfaat orang banyak terutama guru. Jawaban yang paling benar yaitu D, karena pengalaman guru dalam memperbaiki pembelajaran akan dapat dijadikan pelajaran atau pengalaman bagi guru lain dalam menghadapi masalah pembelajaran yang sama. Manfaat diseminasi laporan PTK bagi sekolah adalah A. Dihasilkannya laporan ilmiah bagi sekolah, B. Dihasilkannya metode perbaikan pembelajaran di kelas, C. Meningkatkan kredibilitas sekolah, D. Meningkatkan intelektualitas staf guru. Jawaban yang paling tepat yaitu C, karena laporan PTK dapat meningkatkan kredibilitas sekolah, menunjukkan bahwa sekolah yang bersangkutan sangat peduli dalam kegiatan akademik. Karena mau cepat selesai, maka pada saat penelitiannya masih harus dilanjutkan ke daur 3. Pak Yusril sudah menghentikan sampai ke daur 2. Ia kemudian menyusun laporan PTK dan melaporkan bahwa tindakan perbaikannya sudah menunjukkan hal positif. Sesuai keetika penulisan laporan, Pak Yusri telah mengabaikan unsur A. Estetika, B. Logika, C. Kejujuran, D. Keajengan. Jawaban yang paling tepat yaitu C, karena Pak Yusril telah melanggar kode etik peneliti.
Sistematika PTK sebagaimana ditetapkan oleh Ditjen Dikti pada tahun 2004 harus memuat abstrak penelitian. Berikut rambu-rambu penulisan abstrak penelitian kecuali: A. Difokuskan pada saripasi penelitian. B. Menggambarkan aspek terpenting dari temuan penelitian. C. Disajikan secara runtut, singkat, dan padat. D. Merupakan ringkasan penelitian. Kita lihat terlebih dahulu pada soal ini kecuali. Berarti yang bukan termasuk rambu-rambu penulisan abstrak penelitian. Jawaban yang paling tepat itu adalah D. Karena abstrak penelitian bukan ringkasan atau summary, tetapi merupakan intisari atau saripati atau aspek penelitian yang bisa dianggap penting. Abstrak disajikan secara runtun, singkat, dan padat. Itu jawabannya. Dalam menyusun laporan PTK, masalah penelitian ditulis atau disajikan di bagian A. Identifikasi masalah. B. Perumusan masalah. C. Pendahuluan. D. Kesimpulan. Jawaban yang paling tepat yaitu C. Pendahuluan, karena masalah atau isu yang hendak diangkat umumnya diletakkan di bagian pendahuluan sebagai latar belakang alasan dilaksananya penelitian.